Sendirian tapi nggak kesepian. Wah, ini langka banget sih ini ya. Jadi maksudnya itu sendirian tapi nggak kesepian adalah kalian sudah nyaman banget di kesendirian kalian, dan ketika kalian di tempat yang sepi, bahkan di tempat yang gelap, kalian bisa nyaman, kalian bisa damai, kalian bisa fokus, kalian bisa berpikir dengan tenang, dengan netral, dengan jernih. Berarti kalian sudah berdamai dengan diri kalian sendiri gitu teman-teman ya. Dan orang yang bisa sampai di titik ini itu harus berdarah-darah dulu teman-teman. Nggak gampang sumpah, karena kalian bisa lihat sendiri kan guys, di mana-mana orang itu paling nggak bisa tinggal sendirian, orang nggak mau ditinggal sendirian, orang nggak mau hidup sendirian gitu kan. Ada yang mau mencari pasangan, ada yang mau mencari teman, ada yang mencari validasi buat bisa memamerkan dirinya sendiri. Woi, gue layak loh untuk kalian temenin. Woi, gue layak loh untuk kalian ajak jalan-jalan, gitu kan. Kebanyakan orang tuh seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian sudah di titik yang kayak tadi yang gue bilang, kayak kita sudah nyaman banget ketika di kesendirian, berarti kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, dan itu harganya sangat amat mahal teman-teman ya. Nah, kalau dulu mungkin kita bisa ketakutan kalau ditinggalin sendiri, ditinggalin teman, ditinggalin pacar, ditinggalin sahabat, ditinggalin keluarga, bukan ditinggalin jauh atau ditinggalin selama-lamanya, bukan ya, tapi kayak ditinggalin dalam beberapa waktu. Kalau gue sendirian gue takut banget nih, gue kayaknya nggak bakal bisa ini deh, nggak bakal bisa itu deh tanpa mereka, gitu loh. Itu orang-orang yang masih belum berdamai dengan dirinya sendiri teman-teman. Tapi nggak semuanya juga orang yang udah berdamai dirinya sendiri tuh ya tenang sendirian, enggak gitu loh. Karena pada dasarnya kan manusia ini ada dua jenis ya, ada introvert, ada extrovert. Jadi extrovert yang udah damai dengan dirinya sendiri itu juga tetap membutuhkan teman-teman juga sih buat bersosialisasi. Tapi di sini gue mau bahas tentang orang-orang yang benar-benar dalam hening, dalam kesendirian, dalam diem, mereka tuh malah bisa berkarya, mereka bisa bekerja dengan fokus, mereka bisa cari duit dengan cara introvertnya itu, dengan kepribadian mereka yang introvert itu teman-teman. Mereka bisa berkarya, mencari uang, berimajinasi, berpikir secara jernih. Nah gitu. Bahkan orang-orang yang sendirian, yang sebenarnya nih ya ngaku-ngaku, woi gue bisa lo sendirian, tapi ketika mereka sendirian, mereka tuh punya pikiran-pikiran negatif, mereka punya pikiran-pikiran yang kotor, punya pikiran-pikiran yang bahkan liar banget teman-teman ya. Itu sebuah manipulasi menurut gue. Mereka benar-benar nggak damai sebenarnya di kesendirian itu. Mereka kesepian beneran teman-teman. Nah, orang yang benar-benar sudah ada di titik damai dengan dirinya sendiri, dengan kenyamanan yang hening, dengan keheningan yang hampa, itu benar-benar udah level max sih menurut gua teman-teman. Karena orang-orang seperti itu nggak bisa kalian manipulasi guys. Kalian nggak bisa menipu orang itu kayak, kerjain ini dong, gue bakal temenin deh, gue bakal jadi temen lo. Mereka tuh sadar betul bahwa apa yang lo tawarkan, apa yang lo iming-imingkan, itu adalah sebuah manipulasi. Mereka udah gak mempan kayak gitu teman-teman. Mereka tuh udah paham betul hal-hal yang seperti itu, yang manipulatif seperti itu guys. Dan kebanyakan orang-orang yang udah berdamai dengan keheningan dan kesepian itu biasanya orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang dihianati, orang-orang yang terluka guys ya. Mereka tuh kebanyakan udah gak percaya sama manusia lagi. Mungkin beberapa orang percaya, masih ada yang percaya, beberapa orang maksudnya. Mungkin cuman ke mamahnya, mungkin ke sahabatnya, mungkin ke anaknya, mungkin ke orang-orang terdekatnya lah. Pokoknya benar-benar 100% mereka bisa percayain guys. Cuman 1-2 orang, dan itu ruang lingkup pertemanan mereka tuh bahkan hampir nggak ada ya guys ya. Hampir nol. Orang-orang yang seperti ini tuh hampir nggak punya teman sama sekali. Jadi kalau mereka burn out, mereka mau cerita sama siapa? Ya mereka cerita sama dirinya sendiri. Mereka imannya justru kuat ya guys ya. Orang-orang yang udah hening, yang udah nyaman dengan keheningan itu, mereka biasanya kebanyakan mereka itu punya hubungan yang intim dengan sang pencipta guys ya. Mereka bisa berdoa, bisa curhat kepada sang pencipta, bahkan bisa ngobrol sama dirinya sendiri. Ketika ngobrol sama dirinya sendiri di tempat yang gelap, yang sunyi itu, dia bisa senang sendiri, bisa ketawa, bisa senyum, bahkan bisa nangis ya. Dan justru hal-hal seperti itu kayak dikecewain, hal yang membuat mereka
seperti itu, kayak dikecewain, dihianatin. Itu yang membuat mereka seperti itu, dan itu yang membuat mereka kuat. Mereka hebat loh guys, orang-orang seperti itu. Kebanyakan orang kalau dihianatin apa? Balas dendam kan? Balas dendam, terus mereka jadi jahat. Kebanyakan seperti itu, apalagi kalau misalkan mereka yang punya masa kecil yang terluka, entah ditelantarkan orang tua, entah dipukulin orang tua, entah itu dari kecil nggak pernah dikasih sayang orang tua, nggak pernah dididik dengan yang sebagaimana mestinya, nggak pernah mendapatkan cinta pokoknya ya, entah dari abangnya, dari adiknya, dari orang tuanya lah. Paling inti itu orang tuanya teman-teman. Orang tuanya bercerai misalkan, dan itu masa kecil yang seperti itu kebanyakan, nggak semuanya. Orang-orang yang seperti itu ketika sudah dewasa, mereka kebanyakan hilang arah, kebanyakan mencari validasi, mencari teman-teman yang bahkan salah teman-temannya. Jadi ujung-ujungnya mereka itu salah pergaulan. Mereka tadinya nggak ngerokok jadi merokok, mereka yang tadinya nggak terjerumus ke dalam obat-obatan terlarang malah jadi seperti itu, malah mengkonsumsi ya guys ya. Banyak yang diantara mereka juga yang tadinya nggak ngerti, nggak tahu, bahkan nggak suka sama yang namanya minuman keras, mereka malah minum karena salah pergaulan. Mereka jadi clubbing teman-teman ya. Itu banyak banget yang kayak gitu, nggak cuma 1 atau 2 orang teman-teman. Jadi kalau kalian menonton ini juga adalah seorang orang tua, seorang papa atau seorang mama, kalau kalian juga bahkan masih muda ya, anak-anak kalian masih kecil, tolong anak kalian itu tolong disayangi, dicintai dengan penuh kasih sayang. Kalau bisa jangan dari kalian sendiri, jangan dari papahnya sendiri, jangan dari mamanya sendiri, tapi dari kedua orang tuanya guys ya. Jadi mereka tuh nggak benar-benar merasa sendirian. Karena orang-orang yang merasa sendirian sampai sekarang, sampai dewasa, bahkan sampai tua, dan mereka nyaman dengan kesendirian mereka, itu mereka adalah sosok-sosok orang hebat yang mungkin masa kecilnya itu terluka teman-teman ya. Mereka tuh terluka dari masa kecil, kesendirian, gak punya teman, bahkan mungkin gak banyak dari antara mereka tuh korban bully pas remajanya. Tapi mereka tuh hebatnya mereka gak melampiaskan dan gak salah arah guys. Jadi buat kalian orang-orang tua, apalagi orang tua baru yang umurnya 20 akhir atau 30 awal dan udah punya anak, tolong anak kalian benar-benar disayangi, dicintai, peluk mereka ya. Itu aja sih mungkin ya. Nah, kalau misalkan diantara kalian ada yang seperti itu, yang udah berasa sendirian, udah nyaman dengan kesendirian kalian nggak merasa takut ditinggal, nggak merasa takut dalam keheningan, coba komen di komentar, masih ada nggak sih orang-orang yang seperti itu guys? Karena orang yang seperti itu udah bener-bener damai dari dalam, damai dari luar juga, dan itu jarang banget teman-teman. Dan bahkan mereka tuh kalau nggak dapet jodoh, ya mereka nggak takut. Toh gue bisa hidup sendiri kok, gue hidup sendiri selama ini, gue gak mati kok, gitu guys. Banyak loh yang kayak gitu loh. Jadi mungkin orang-orang introvert sekarang atau orang ekstrovert malah ya, ada yang milih gak nikah bukan cuma karena ekonomi, tapi karena mereka sudah damai dengan diri mereka sendiri. Mereka udah damai dengan dirinya sendiri, toh mereka sendiri selama ini hidup tanpa pasangan, tanpa anak, ya gak kenapa-napa kok, hidupnya tetap normal-normal aja. Yang penting tuh sekarang ekonomi ya, ada buat makan sehari-hari, itu udah sangat puji syukur banget sih, udah bersyukur banget guys. Nah, gimana menurut kalian tentang video yang satu ini? Apakah kalian juga ngerasain hal yang sama, atau punya saudara atau anak atau orang tua atau kakak atau adik kalian udah damai dengan dirinya sendiri? Coba komen di komentar guys ya. Dan video kali ini tuh mungkin cukup sampai di sini aja refleksi untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini guys. Buat kalian yang udah like dan komen dan subscribe, thank you banget ya, thank you banget. Dan jangan lupa share juga video ini ke orang-orang atau teman-teman kalian, kerabat kalian yang punya indikasi seperti itu. By the way, nama gue Ray Sansan. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.